Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hannis wa hanini lil hadi habibi Ahmad ya habibi habibi wala ghairak yurdi. Hannis wa hanini lil hadi habibi Ahmad ya habibi habibi wala ghairak yurdi. Hannit laga ruhi yamdawi jaruhi qaddam wa murid babak al jannat maudi. Ahbab rasulillah khuduni wa iyyakum ahajj baitallah wa zurin nabi ma'akum. Ahbab rasulillah khuduni wa iyyakum ahajj baitallah wa zurin nabi ma'akum. Ya washakil hadi min qalbi busyarakum qad laha nuraz zain wa adaa aynakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat IMTV, senang sekali berjumpa dengan Sobat sekalian bersama saya Henny Motalib dalam program spesial Ramadan Mahasiswa Berdakwah 2025 IAIN Madura. Nah, setelah tadi sudah dibuka oleh penampilan dari unit kegiatan mahasiswa Ikatan Qori dan Dai dengan lantunan sholawatnya yang sungguh menyayat hati. Nah, kali ini tak terasa juga pada malam hari ini kita sudah menginjak pada malam ke-14 Ramadan 1446 Hijriah, dan tak terasa juga sudah ada beberapa peserta yang sudah tampil. Namun tidak perlu bingung untuk sobat jika belum menemukan jagoan di Mahasiswa Berdakwah 2025 ini, karena masih ada beberapa peserta lagi yang akan tampil yang tentunya akan membawakan dakwah yang sangat inspiratif sekali tentunya. Dan juga dukungan dari Sobat IMTV ini juga sangat dibutuhkan oleh peserta Mahasiswa Berdakwah untuk menyabet gelar juara. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan tentunya jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap mendapatkan info terupdate dan juga mendukung jagoan sobat agar menjadi juara. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut penampilan pertama dari peserta Mahasiswa Berdakwah 2025 IAIN Madura atas nama Saudari Firnanda Zahroti dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan judul dakwah membentuk karakter yang sabar, ikhlas, dan moderator dalam ibadah puasa. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura, Bapak Dr. Haji Saiful Hadi MPD, yang saya hormati para Bapak dan Ibu dosen di Institut Agama Islam Negeri Madura,
serta yang saya banggakan, sahabat di MTV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang telah menciptakan langit dan bumi, serta memberikan kita rezeki berupa nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Salawat seiring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada sang junjungan dan suri tauladan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sahabat MTV rahimakumullah, ibadah puasa merupakan rukun Islam yang keempat yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah puasa sendiri itu sebenarnya bukan suatu syariat baru, melainkan juga sudah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak hanya dalam segi rohani, bahkan dalam segi jasmani pun ibadah puasa juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Nah, ibadah puasa sendiri itu cukup unik loh, di mana pada ibadah puasa ini kita tidak diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu, kita tidak diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, melainkan untuk menahan atau meninggalkan sesuatu yang buruk dan tercela. Karena sifatnya yang tahalli, maka dari itu ibadah puasa tidak terlihat secara kasat mata. Sifat tahalli menempatkan ibadah puasa menjadi spesial atau istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sahabat MTV rahimakumullah, membahas tentang tema di mana moderasi beragama menjadi spirit dalam bulan suci Ramadan. Nah, di sini saya Fernanda Zaroti akan membawakan topik dakwah dengan judul di mana kita bisa membangun karakter yang sabar, ikhlas, dan moderat dalam beribadah puasa. Nah, jadi kuncinya itu di sini ada 3 ya. Kuncinya itu adalah sabar, ikhlas, dan moderat. Nah, di sini saya singkat jadi SIM. Nah, SIM di sini itu bukan surat izin mengemudi, melainkan SIM di sini itu ada sabar, ikhlas, dan moderat. Nah, jadi kunci yang pertama itu ada sabar. Apa sih itu sabar? Apa yang dimaksud dengan sabar? Nah, sabar di sini ada 2 konteks. Sabar di sini itu ketika seseorang bisa menahan diri. Nah, konteks kedua itu ketika kita bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Nah, konteks yang pertama itu adalah menahan diri. Nah, di mana saat kita berpuasa, tentunya kita sedang menahan ya. Kita sedang menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu. Nah, di sini banyak orang yang ketika berpuasa itu hanya sedang menahan haus dan lapar. Tapi ketika dia tidak bisa mengartikan bagaimana konteks menahan nafsu yang sesungguhnya. Seperti apa? Karena ketika kita berpuasa, itu kita tidak sedang menahan haus dan lapar saja, melainkan kita sedang menahan hawa nafsu, di mana kita sedang menahan amarah, emosi, kita sedang menahan
untuk tidak berperilaku yang buruk terhadap seseorang. Nah, di sini kita harus bersabar dalam konteks menahan diri. Lalu konteks yang kedua, ada konteks sabar dalam bertahan untuk melalui ujian-ujian yang sulit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertahan dalam situasi yang sulit nih, konteks sabar yang kedua ya. Konteks sabar yang kedua adalah bertahan dalam situasi yang sulit. Nah, untuk ini banyak ya manusia yang masih banyak mengeluh ketika kita berpuasa, kita dikasih ujian, ketika Allah memberi siang hari yang begitu terik, lalu manusia itu mengeluh, aduh haus, aduh lapar. Nah, itu juga termasuk ketika kita bertahan dalam situasi yang sulit. Allah kasih juga cuaca yang begitu panas sekali, tapi kita masih bisa mengeluh. Kita atasnamakan diri kita ini sedang bersabar, tapi kita masih bisa mengeluh. Nah, seharusnya ketika kita sedang bersabar, kita juga bertahan dalam situasi sulit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berikan pada kita. Nah, lalu yang kedua, sabar sudah. Melalui yang ketiga, yaitu ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Apakah ikhlas itu hanya sekedar kita tidak meminta pamrih terhadap manusia? Apakah ikhlas itu ketika kita tidak meminta upah dalam balasan kebaikan kita? Nah, ikhlas di sini adalah ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang diniatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lillahi ta'ala. Nah, di sini ketika kita ikhlas, kita juga secara bersamaan itu sedang mengerjakan ibadah ghairu mahdhoh. Apa itu ibadah ghairu mahdhoh? Ibadah ghairu mahdhoh adalah ibadah yang dilaksanakan ketika kita menuntut ilmu, diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membantu orang tua, diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita bersih-bersih rumah misalnya juga, nah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara bersamaan kita juga menerapkan sifat ikhlas dengan beribadah ghairu mahdhoh. Seperti itu. Jadi ketika kita itu ikhlas, kita tidak mengharap imbalan terhadap seseorang. Loh, apakah ikhlas itu boleh mengharapkan imbalan? Apakah ikhlas itu boleh mengharapkan pamrih? Apakah ikhlas itu boleh mengharapkan balasan? Jawabannya tentu boleh. Tapi dalam balasan di sini itu kita mengharapnya bukan kepada manusia, melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berharap kepada manusia, itu kita berpotensi mendapatkan kekecewaan. Tetapi ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semisal kita bersedekah, kita kasih ke orang, kita berharap, ya Allah, semoga sedekahku diterima, semoga Engkau balas dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Ketika kita semisal memberi kepada seseorang, ya Allah, semoga dengan aku memberi harta kepada seseorang itu bisa membantu jalanku, memperlancar jalanku dalam menuntut ilmu, semisal dalam bekerja, semisal seperti itu. Nah, kemudian ketika kita itu ikhlas, kita juga tidak berat dalam diri kita itu. Semisal kita ikhlas tapi kita masih mengharap balasan, nah kita kan jadi berharap. Jadi ketika kita tidak mengharap, ketika balasan kita, harapan kita tidak terpenuhi, nah kita kecewa sendiri, kita sedih sendiri. Nah, maka berharaplah hanya kepada Allah. Percayalah bahwa setiap apa yang kita beri itu kita yang tuai. Seperti itu. Kemudian sabar sudah, ikhlas sudah. Yang terakhir adalah moderat. Apa itu moderat?
Moderat di sini adalah jalan tengah yang dilalui oleh seseorang. Tidak condong kepada yang kanan, tidak condong kepada yang kiri. Nah, moderat di sini erat kaitannya dengan toleran. Nah, toleran di sini itu ketika kita bisa menghargai, ketika kita bisa menerima dan menghormati segala sesuatu yang berbeda dengan kita. Semisal, nah, dalam hal moderat atau toleran itu tidak hanya kita laksanakan ketika kita itu beraktivitas, ketika kita hablum minan nas, ketika kita berhubungan sesama manusia, tetapi moderat atau toleran juga kita terapkan kepada ibadah ketika kita beribadah, yaitu hablum minallah. Nah, seperti apa konteks toleran dalam beribadah? Semisal contoh, di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan biasanya kita melaksanakan sholat tarawih. Nah, ketika sholat tarawih ini, kita juga bisa menerapkan sifat moderat. Ya, bukan bisa, tapi emang seharusnya bersikap moderat atau toleran. Semisal contoh, ada si fulan. Si fulan ini ingin beribadah di suatu masjid. Kemudian dia tahu kalau karakter di masjid itu, ciri khas di masjid itu imamnya semisal membaca 1 juz 1 rakaat. Nah, kan jadi kelingan juga makmumnya gitu. Nah, makmumnya ini tidak toleran. Dia tahu, tapi dia bilang, saya nggak mau sholat di masjid itu, terlalu lama. Dia cari masjid lagi, keliling kampung lagi cari masjid yang lebih cepat sholatnya. Masih nemu masjid lagi, di mana masjid ini ciri khasnya, masjid ini ternyata sebelum witir ada kultumnya, lama nih selesainya. Yaudah, aku balik lagi, keliling kampung lagi, cari masjid lagi yang lebih cepat lagi. Dia karena ingin cepat ya, karena manusia sekarang ini ibadah pengen cepat, tapi permintaannya pengen cepat juga dikabulkan. Tuh. Nah, cari masjid lagi, ketemu masjid satu lagi. Wah, ini juga lama nih, imamnya terlalu lambat, yang ngimamin udah lanjut usia, misal. Nah, ketika sudah ketemu satu masjid lagi, wah ini masjid terakhir nih, masjid terakhir di kampungnya. Ternyata sholat tarawihnya para imam dan makmumnya sudah membaca Subhanal Malikil Kudus. Jadi ya sebagai makmum kita juga harus menerapkan moderat atau sikap toleran terhadap ciri khas suatu tempat, karena setiap tempat, setiap masjid dan setiap daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing dalam beribadah. Kemudian, apakah sikap toleran ini hanya bisa diterapkan kepada makmum? Apakah hanya makmum saja yang bisa bersikap toleran kepada ibadah tarawih? Tidak. Tapi imam seharusnya juga bersikap toleran terhadap makmum. Semisal ketika kaum Adam ingin menjadi imam, dia sholat tarawih, dia ingin melafalkan 1 juz 1 rakaat di setiap tarawih. Nah, kita lihat juga imam itu juga harus melihat keadaan makmumnya. Keadaan makmum yang seperti apa? Apakah semuanya ini masih berusia muda? Ya kalau masih berusia muda, ya mungkin masih bisa menerima. Oke, kita sabar menunggu. Kita 1 juz 1 rakaat sama juga sedang murojaah mungkin imamnya. Nah, tapi ketika yang menjadi makmum ini juga ada yang sudah lanjut usia, ya otomatis bahkan akan mengeluh. Ya ampun, ini lutut udah pada encok, sudah masih 1 juz 1 rakaat gitu kan ya. Jadi ketika kita beribadah itu kita juga perlu bersikap toleran. Sama halnya juga ketika sholat id. Sholat id ketika khutbahnya itu panjang sekali. Nah, imam tidak toleran terhadap makmum sehingga semisal khutbah sampai panjang terus selesainya itu siang hari. Nah, apakah
ibu-ibu yang menjadi makmum di situ tidak masak untuk keluarganya? Apakah ibu-ibu di situ yang jadi makmum itu tidak memiliki pekerjaan rumah juga? Nah, itulah pentingnya ketika kita memiliki sikap toleran maupun sebagai makmum maupun sebagai imam ketika beribadah. Baik, jadi itu tadi 3 poin ya. 3 poin itu saya ingatkan lagi, ada sabar, ikhlas, dan moderat yang perlu kita terapkan dalam beribadah, utamanya puasa. Nah, sebelum saya tutup, demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan mengutarakan sebuah pantun. Naik pesawat pergi ke Mekah, dari Mekah lanjut ke Madinah. Bulan Ramadan penuh berkah, mari perbanyak beribadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-insanuh mahalul khata' wan nisyan, manusia tempatnya salah dan juga lupa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dakwah yang sangat inspiratif sekali tadi ya, dengan singkatan dari SIM, yaitu sabar, ikhlas, dan juga moderator. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut peserta kedua dari Mahasiswa Berdakwah 2025 IAIN Madura yang tak kalah menarik dengan judul dakwah Bulan Ramadan Penuh Hikmah dengan konsep moderasi beragama oleh Saudara Fathur Rosid dari Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina amanu minkum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Rektor IAIN Madura, yang kami hormati Dewan Juri yang mungkin sedang menonton pada kesempatan kali ini, dan seluruh pemirsa yang mungkin pada kesempatan kali ini sedang menonton. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman, serta nikmat sehat, sehingga kita bisa ditakdirkan melaksanakan ibadah puasa yang penuh berkah ini. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita bisa mengetahui mana yang hak dan yang batil. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan ibadah puasa yang ke-13, yang tentunya banyak sekali kenikmatan, banyak sekali barakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
mulai dari kesehatan, mulai dari kemampuan kita menjaga kegiatan kita sehari-hari, menjaga kita dari kemaksiatan, dari haus dan lapar, sehingga kita bisa bertahan sampai puasa pada hari ini. Akan tetapi kita selaku umat manusia yang tentunya kita itu harus bermoderasi, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu telah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Yang artinya di mana di situ ada kata wasaton, yang artinya wasatiyah. Kita itu diciptakan, umat manusia itu diciptakan berada di tengah-tengah, yang artinya kita itu manusia yang dapat meneropong ataupun kita itu dapat diteropong, sehingga kita itu yang dimaksud dengan manusia yang berada di tengah-tengah. Nah, maka dalam momentum bulan puasa ini alangkah lebih baiknya kita mengimplementasikan konsep ataupun nilai-nilai moderasi di sini ke dalam pelaksanaan ibadah bulan puasa ini, karena kita dikatakan bermoderasi tapi tidak melaksanakan nilai-nilai dari moderasi itu pada bulan puasa itu kan tidak mungkin. Maka dari itu kita agar lebih berhikmah dalam melaksanakan ibadah puasa dengan menerapkan nilai-nilai moderasi beragama yang akan disebutkan nanti. Maka dari itu saya di sini akan menjelaskan dengan judul pelaksanaan ibadah puasa lebih berhikmah melalui konsep moderasi. Nilai-nilai yang akan diterapkan ataupun nilai-nilai yang penting dalam moderasi itu ada 4. Yang pertama di sini ada jujur, kedua keterbukaan, yang ketiga keluasan, dan yang keempat kasih sayang. Maka itu kita terapkan dalam pelaksanaan ibadah bulan puasa ini. Bagaimana? Yang pertama di sini kita harus jujur. Kita berpuasa pastinya wajib ataupun harus jujur. Yang pertama kepada Allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada manusia. Karena kenapa? Kita itu kalau tidak jujur, tidak tahu teman kita, keluarga kita, kalau kita puasa beneran apa enggak, kita tidak tahu. Makanya kita harus jujur kepada Allah yang pertama, kita jujur kepada sesama manusianya. Contoh kalau kita puasa apa tidak, itu harus jujur. Maka kalau tidak jujur, kalau kita mokel atau apa, itu berarti tidak jujur. Makanya yang pertama itu dulu, yaitu jujur. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu keterbukaan. Di mana di sini penerapan nilai-nilai moderasi yang kedua, yakni keterbukaan pada pelaksanaan ibadah puasa di sini. Kita harus terbuka kepada sesama manusia. Kita tidak terlalu privasi dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan ataupun keburukan-keburukan. Kita harus keterbukaan terhadap sesama manusia, terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus menjalankan seluruh perintah-perintah Allah secara terbuka dan menjauhi semua larangan Allah secara terbuka, seperti itu. Selanjutnya nilai yang ketiga adalah keluasan. Itu bahasa Jawanya, yang artinya adalah lapang dada. Ketika kita berpuasa, kita harus memiliki rasa lapang dada yang besar terhadap kejadian-kejadian, terhadap apa saja yang terjadi kepada kita pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Contohnya ketika kita berangkat ke kampus dalam keadaan macet ataupun keadaan yang ramai. Di sisi lain kita ada deadline dari dosen, takut terlambat. Nah, maka itu
di jalan kadang ada yang nyerempet, ada yang kejadian yang jengkempos atau apa, ataupun ada masalah dengan orang lain. Maka dari itu kita harus lapang dada, menerima dengan lapang dada tanpa menyalahkan siapapun. Itu pasti ada hikmah di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berpuasa di sini harus apa ya? Harus lapang dada terhadap sesama manusia, kejadian yang terjadi, apa saja yang terjadi pada kita harus menerima dengan lapang dada, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yakni kasih sayang. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan ini sangat banyak sangat banyak orang-orang bagi takjil, orang-orang bersedekah, orang-orang memberikan THR. Itu merupakan kasih sayang dari sesama manusia kepada manusia yang lain. Maka sangat penting jika konsep ataupun nilai-nilai moderasi yang 4 ini diterapkan dalam moderasi dalam pelaksanaan ibadah puasa ini. Karena kita di sini selaku umat manusia memang harus bermoderasi. Karena kenapa? Kita di sini bukan seperti orang-orang yang terkongkong di dalam syariatnya sehingga mereka lupa akan substansinya. Akan tetapi kita selaku manusia jangan terlalu ceroboh dalam melaksanakan kehidupan di dunia, akan tetapi melupakan syariatnya. Maka dari itu yang dimaksud dengan moderasi di sini berada di tengah-tengah, seimbang, seperti itu para pemirsa. Maka dapat kita simpulkan dari penjelasan dari awal bahwasanya pelaksanaan ibadah puasa di sini akan lebih berhikmah ketika dilaksanakan dengan beberapa konsep ataupun nilai-nilai yang ada dalam moderasi beragama. Semoga amal ibadah puasa kita di sini dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang terakhir sebelum kita tutup, marilah kita membaca sholawat, karena untuk kita menandakan bahwasanya kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, salah satunya adalah bersolawat. Baik, bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abadi idza tanama. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abadi idza tanama. Arda maulahu bimaltazama tuba lin nafsi bitaqwaha. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa kedua peserta kita pada malam hari ini dengan membawakan dakwah yang sangat berbobot tentunya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan. Nah sobat, bagaimana nih penampilan dari kedua peserta kita pada malam hari ini? Sudahkah sobat menentukan jagoan mana yang akan sobat dukung untuk keluar menjadi juara favorit? Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan tentunya jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info terupdate, dan tentunya mendukung jagoan sobat agar menjadi juara. Nah, sebelum program kali ini kami tutup dengan penampilan dari unit kegiatan mahasiswa Ikatan Qori dan Dai. Sebelumnya saya memiliki pantun nih, gak mau kalah dari peserta yang pertama tadi yang diakhiri dengan pantun. Saya juga punya pantun nih. Jalan-jalan ke kota Mekah, tidak lupa membeli sajadah.
Semoga Allah selalu memberkahi langkah mahasiswa berdakwah menebar hidayah. Saya Heni Motalib dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaikal hubbatul kubra tujahid fi sabilillah, alaikal hubbatul qudra tujahid fi sabilillah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.